Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh terhadap hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya, dalam literasi digital ini, gimana kita memanfaatkan sebuah teknologi untuk jadikan sebuah media informasi, baik itu untuk kebutuhan pembelajaran, ataupun untuk mencari pekerjaan, ataupun untuk mencari informasi lainnya. Mengapa literasi digital sangat penting? Literasi digital membuat kita mampu, yang pertama, berpikir kritis. Sebagai profil pelajar Pancasila itu dituntut untuk berpikir kritis. Kritis itu apa? Berpikir kritis adalah penalaran tentang keyakinan dan tindakan yang masuk akal, yang berfokus pada memutuskan apa yang dipercaya atau dilakukan. Kemudian kreatif dan inovatif, menemukan hal baru atau menciptakan hal baru gitu. Kemudian memecahkan masalah, ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian berkomunikasi dengan lebih lancar, ya, jelas. Ketika kita misalnya disuruh presentasi di depan kelas, karena kita sering baca melalui literasi digital ini, insya Allah kita bakal lancar dalam hal presentasi ataupun berkomunikasi. Kemudian berkolaborasi dengan lebih banyak orang, dengan memanfaatkan media sosial misalnya, kita bakal banyak teman atau halayak lainnya. Oke, ini salah satu perkembangan media. Ini ada surat, kemudian memanfaatkan kantor pos, kemudian ada koran, telegram, kemudian juga telepon. Nah, telepon sekarang mungkin udah jarang sekali ya. Radio juga sekarang udah bentuknya digital. Televisi juga sama, kemudian ada mengalih ke komputer, kemudian ke laptop, dan sekarang sudah di handphone. Manfaat dari literasi digital yang pertama itu menghemat waktu, ya jelas gitu ya. Kemudian belajar lebih cepat dan efisien, kemudian lebih hemat biaya. Misalnya kalau dulu kita harus beli buku, beli ini, nah kita cukup bermodalkan handphone atau komputer, ya tentu harus ada kuotanya ya. Kemudian memperoleh informasi terkini dengan cepat. Ketika misalnya ada berita terbaru, informasi terbaru, kita bisa sangat cepat mendapatkan informasi tersebut. Kemudian memperluas jaringan. Ketika misalnya kita memanfaatkan Instagram, kita banyak relasi, atau misalnya mencari perusahaan atau teman, atau untuk diskusi dan lain sebagainya. Kemudian ramah lingkungan, ya, menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. Kemudian membuat keputusan yang lebih baik, mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Nah, ketika misalnya kita akan membeli sebuah barang, atau misalnya katakanlah untuk praktek bahan ataupun alat dan membeli, nah kita bisa literasi dulu atau mencari dulu informasi harga-harga yang ada di internet. Memperkaya keterampilan, misalnya kita pengen belajar perakitan komputer, nah tidak tahu mulai dari perakitan atau mengenal hardware-nya, nah kita bisa lihat tutorialnya, langkah-langkahnya, jenisnya seperti apa komputer itu, kita bisa belajar sendiri dengan memanfaatkan salah satunya yaitu YouTube. Nah, dan yang berikutnya, apa saja kegiatan literasi digital itu? Di sini kebagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu di sekolah. Contohnya apa saja kegiatan literasi yang dilakukan di sekolah? Nah, sebagai salah satu contoh, mungkin kemarin kita sudah mempraktekkan ujian PTS. Secara langsung kita sudah mempraktekkan literasi digital di sekolah. Mungkin juga pembelajaran dengan memanfaatkan media, misalnya Classroom atau Google Meet untuk virtual. Literasi digital di keluarga. Di sini contohnya membuat dokumentasi keluarga, foto dan video. Ya, kemudian membrowsing informasi di internet bersama anggota keluarga. Kemudian di masyarakat, peningkatan usaha dan kewirausahaan, mencari pekerjaan.
Yang berikutnya yaitu media sosial. Perangkatnya kita bisa menggunakan handphone ataupun komputer. Kalau untuk mengakses media sosial ini ya jelas harus online, tersambung ke wifi ataupun ada kuotanya. Kalau offline gimana? Download dulu, kemudian atau disimpan dulu di handphone, baru kita misalnya baca. Nah, di sini kita bisa manfaatkan untuk media sosial ini. Yang pertama ada WA misalnya. Kalian manfaatkan untuk literasi digital ini untuk pembelajaran misalnya atau untuk diskusi dan lain sebagainya. Ada juga Instagram. Kita bisa manfaatkan mencari informasi yang berkaitan dengan untuk pendidikan, pembelajaran ataupun untuk usaha dan lain sebagainya. Ada juga Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Pemanfaatan YouTube ini untuk video durasi yang sangat panjang gitu. Jadi kita bisa belajar misalnya tutorial dengan video yang panjang itu atau langkah-langkahnya bisa lihat atau tonton di YouTube. Kita bisa browsing dengan Google ya misalnya. Nah, mencari apa kita bisa searching saja langsung. Beberapa contoh pemanfaatan media sosial untuk mencari informasi ataupun untuk pemanfaatan belajar. Kita bisa dengan segini saja mungkin cukup ya, atau bisa banyak sekali informasi atau ilmu yang didapatkan. Menjadi warganet yang anti hoax, memanfaatkan media sosial jangan termakan hoax atau berita yang belum pasti atau bohong. Pada prinsipnya penting untuk menjadi warganet yang kebal hoax. Terdapat beberapa tips atau cara-caranya seperti apa. Yang pertama yaitu membaca setiap informasi yang tersaji di depan kita. Perlu dibaca secara utuh gitu ya, jangan setengah-setengah. Jangan mengambil kesimpulan yang hanya dari judul. Jadi jangan dibaca judulnya saja, baca keseluruhannya. Kemudian gunakan pikiran logis dan ilmiah dalam menilai suatu berita. Jangan baper ya, babarian, bawa perasaan ketika menelaah informasi. Saring sebelum sharing. Tahan jempol, saring sebelum sharing. Kemudian lapang dada, toleran, dan sabar adalah perilaku yang perlu dikendalikan ketika menerima suatu berita. Dan yang terakhir, penting bagi kita untuk berdiri di atas kejujuran, kebenaran agar hoax tidak mudah menyebar. Nah, gimana kalau kita ingin cek berita itu udah benar atau bohong? Nah, ada Jabar Sabar Hoax ya, yang dimana ini akun resmi Jabar Hoax ini dikelola oleh Diskominfo Jawa Barat. Kemudian ada Turunback Hoax ID. Follow ya untuk mengecek berita belum pasti gitu ya kebenarannya. Bisa di follow dua ini. Atau mungkin banyak lagi yang lainnya. Itu media informasi pendidikan ya. Ini mungkin beberapa contoh saja yang wajib di follow juga untuk peserta didik dan mungkin juga untuk pendidik. Ada kemdikbud.ri ya, akun resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian karena kita sebagai pelajar SMK wajib follow Direktorat SMK, informasi mengenai seputar SMK gitu ya. Kemudian ada Vokasi, kemudian Dinas Pendidikan Jawa Barat ya. Kemudian ada Tikomdik Jabar, ada Jabar Masagi, cerdas berkarakter ya dari Kemdikbud juga sama. Kemudian ada Budaya Saya, Dirjen Kebudayaan Kementerian, kemudian ada juga Ruang SMK. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.